Selamat datang kembali di channel Teman Tidur Kamu, bersama saya Moksa. Channel yang menceritakan sejarah, biografi, dan cerita kehidupan. Pada episode kali ini kita kembali menceritakan sebuah tragedi kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Tragedi yang menewaskan 234 orang, yang dimana dalam tragedi tersebut terdapat beberapa warga negara asing. Menjadikannya tragedi kelam nomor 1 dalam dunia penerbangan Indonesia. Sebelum kita lanjut ke cerita, alangkah baiknya untuk tekan like, share, komen dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Tragedi pesawat Garuda dengan kode penerbangan GA152 adalah penerbangan dengan tujuan Jakarta, Medan, dengan menggunakan pesawat Airbus A300B6, yang merupakan pesawat pabrikan asal Eropa, yang memiliki spesifikasi berbadan lebar serta memiliki mesin ganda atau biasa disebut twin jet. Pesawat yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Polonia Medan yang berpenumpang 234 orang, harus mengalami nasib yang cukup naas. Lantaran pada tanggal 26 September 1997, pesawat yang diperkirakan akan tiba di Medan pada pukul 13.41 WIB harus mengalami sebuah kecelakaan fatal. Penerbangan GA152 yang sedang disiapkan untuk pendekatan SPI atau Instrument Landing System ke landasan Pacu 05 Medan dan terbang pada arah 360 derajat di Airway 585W12. Setelah turun ke ketinggi meminta konfirmasi petunjuk dan diberitahu untuk pergi. Akhirnya, pada pukul 13.30 lewat 10 detik, pesawat Garuda jenis Airbus A300B4 jatuh di daerah hutan di Desa Buah Nabar, Deli, Serdang, Sumatera Utara akibat instruksi dari pemandu lalu lintas yang kurang jelas sehingga kemungkinan pilot salah memahami perintah tersebut. Akibat kecelakaan ini, pesawat Garuda 152 rusak parah, meledak, dan terbakar di ketinggian 1.150 kaki di atas permukaan laut. Semua penumpang yang berjumlah 234 orang, termasuk 12 awak pesawat tewas. 48 mayat ditemukan hangus sehingga sulit diidentifikasi, sementara sisanya dikembalikan ke keluarga masing-masing. Dari total seluruh penumpang, selain dari Indonesia, terdapat 2 orang Kanada, 2 orang Inggris, 6 orang Malaysia, 4 orang Jerman, 2 orang Amerika Serikat, dan 1 orang Perancis. 48 korban kecelakaan yang tidak dapat diidentifikasi dimakamkan di Monumen Membramo di Medan. Yang dimana 61 korban dari musibah Fokker F-28 Garuda Indonesia 1979 juga dimakamkan di tempat yang sama. Dari kejadian kelam tersebut menimbulkan beberapa aksi gugatan tuntutan dari beberapa negara yang warganya menjadi korban kecelakaan tersebut. Gugatan pertama diajukan oleh Nolan Law Group di Chicago, Illinois pada tanggal 24 September 1998 dengan nama penumpang Amerika Serikat Fritz dan Joe Minah Baden. Tuntutan hukum tambahan yang diajukan di Pengadilan Negara Bagian dan Federal di Chicago terkait dengan lebih banyak korban dari Indonesia, Jerman, Inggris, Italia, dan Australia. Satu-satunya terdakwa dalam tuntutan hukum itu adalah Sundstrand Corporation, perusahaan yang dirancang dan diproduksi Mark II dengan sistem peringatan pendekatan tanah atau EGPWS yang dipasang pada Airbus 300. Para penggugat menuduh bahwa GPWS itu dirancang tidak sempurna, bahwa produsen menyadari kekurangan dalam daerah pegunungan selama lebih dari 1 dekade, dan memiliki sistem bekerja seperti yang dirancang bisa menghindari kecelakaan. Pemerintah Indonesia pun tidak pernah merilis hasil investigasi kecelakaan, memaksa para pengacara korban kecelakaan berapa keadaan. Memo Bateman melanjutkan dengan mengatakan bahwa, waktu peringatan untuk penerbangan ke daerah pegunungan dan keturunan curam dari ketinggian di atas kisaran altimeter radio bisa sangat pendek dan tidak menentu. Dari penelitian kami, marin hilang di pertengahan hanya 3 dan 1,5 detik untuk tipe kecelakaan di pegunungan. Sundstrand di rumah ahli dilakukan simulasi setelah kecelakaan dan menegaskan bahwa sistem peringatan benar berfungsi seharusnya terdengar alarm sekitar 14 detik sebelum insiden dan jika alarm itu berbunyi 14 detik sebelum insiden maka kecelakaan tidak akan terjadi. Hampir 6 tahun setelah kecelakaan gugatan itu diselesaikan di luar pengadilan. Judge Chailey mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk distrik dari Oregon terhadap pemerintah Indonesia cabang operasi Garuda Indonesia Airlines. Chailey menuduh dalam pengaduan bahwa Garuda harus tanggung jawab untuk kematian di bawah Konvensi Warsawa. Dia juga mengklaim bahwa Garuda, yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, bisa dapat dimintai tanggung jawab di bawah 2 pengecualian untuk Undang-Undang Kekebalan Istimewa Asing. Dia berpendapat bahwa Garuda diberi wewenang untuk beroperasi di Amerika Serikat pada waktu itu, kekebalan secara bebas di bawah aturan Departemen Perhubungan yang membutuhkan dan dimuat situs asing. Sesaat sebelum pesawat plat merah tersebut menabrak tebing, dikabarkan telah terjadi miskomunikasi antara pilot dan petugas ATC terkait belok kiri dan belok kanan, sebagaimana pembicaraan berikut. Indonesia 152 positioning approaching, Papa Kilo Uniform,
maintaining 310 report media. Medan 310 check media, Indonesia 152. Dan nama juga masuk dari nama. Iya. Saya mau kerja apa kita? Kita benar-benar schedule kan. Normal bagaimana ya kalau ada cancel ya? Ya betul loh. Ada penerbangan yang sama dengan kita. Penerbangan tadi. Ya, yang sampai ketukar. Mandala 092 radar contact position about 74 nautical mile from Papa Kilo uniform bearing 142 maintain 350 report Papa Kilo uniform. Roger Mandala 092. Ini aja. Coba ikutin buku mas. Mas, mas ini. Mas sistemnya yang gini bukan ininya aja, doh. Ya udah, kuat lah. Rusak sistemnya. Surface wind calm, visibility 400 meter, present weather smoke, dew point 0097. Berita 024 position about 12 nautical mile from Katan. Over Katan, contact Jakarta control 1327. 122 Katan, over Katan, contact 1327. Terima kasih, good day. Oke. Medan apa India? Alpha India Medan, Assalamualaikum, go ahead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ETA insyaallah on schedule. Request full ground support. Bagaimana keadaan cuaca di Medan sendiri secara visual, bisa tolong dilihatkan? Roger Indonesia 152 Golf Alpha India in arrival Medan, insyaallah on schedule, full ground support, kita siapin di Medan, parkir di Bravo 5, next schedule kembali ke Jakarta in 155, schedule 0830, visual weather dari Medan ini visibility-nya plus minus kurang lebih 400 meter, 400 meter dan sky invisible, weathernya smoke, over. Secara visual aja, kalau menurut penelitian apa dari ATC seperti itu, tolong dilihatkan aja, sebetulnya sesuai gak gitu. Betul itu kayaknya, karena dari sini, dari ruang operation ini ke seberang landasan sampai batas paling jauh pas sampai batas landasan itu, over. Bagaimana ulang lagi? Ada pesawat lain? Itu paling jauh itu kayak itu kelihatannya kalau dari operation ini paling jauh pas landasan itu, landasan 05 paling jauh. Kemudian pesawat mendarat dan terbang sampai pagi ini masih normal, sampai siang ini masih normal. Visualnya pas sampai landasan 05 tadi itu ya, Cap. Oke, terima kasih. Thank you, happy landing. 152310 maintain clear to Medan, you are radar contact now. Report when ready to descend. Maintain 310 Medan, check leaving 310 Indonesia 152. Kita stay di ILS pakai autopilot as low as possible aja. Ya. Desain altitude-nya 315, localizer only MPA 560 ya. Ya. Kemudian with approach-nya climb straight ahead to 2500 and contact ATC for further instruction. Kita ambil Singapore at Southeast 7 km ya, dan fuelnya saya bikin 10.000 aja. Kalau bisa 10.200. 10.000 aja, 1.500. Oh ya. Kita langsung dulu. Otherwise radar control jadi final. Ya. Ini belum full. Betul publikasi ya? Iya. Gak usah dicatat. Iya, santai aja, Reddy. Iya. Ya, sebenarnya kamu ya seperti itu. Kalau sudah hujan, bisa selesai pakai ketawa, misalnya aku dari situ. Iya sih. Nah, kita tunggu aja. Yang penting kita masih bisa ke bawah. Settingannya nanti 046. Ya, standby-nya 65 aja. Sekarang ini pengalaman putih. Pesawat yang masih ada radar coba dia terbang. Ya, semua desain teknis. Master warning. Warningnya tematik. Tapi itu
sistem distribusi bagus. Oh, briefing completed. Set landing elevation. Set propel on. Shoulder harness fasten. Before this checklist completed. Indonesia 152 request descent. Confirm to descend to flight level 140. Descent initial 140, Indonesia 15. Mudah-mudahan ALS-nya. Apa ALS-nya juga bagus. Baik, itu dan masuk. Bisa lihat apa-apa nih kita. Iya. Toko apa sih? Udah kayak di Taiwan gitu. Dan berapa gitu kan? Tutup gitu. Belum masuk. Indonesia 152 approaching 140. 152 for the descent to 3,000 feet. Contact approach 1197. Down 3000, contact approach 1197, Indonesia 152. Maiden approach, Indonesia 152, passing 150. Indonesia 152 radar contact for 3 miles. Descend to 3,000 feet for runway 05. Radio speed 220. Descend 3000 for runway 05, reduce speed 220 knots, Indonesia 152. Berapa? 05. Confirm. Approach, Indonesia 152, request, reason to reduce speed above 10,000 to 20 knots. Okay, sir. You are traffic departure, sir. Now start engines. Start engine. Release traffic departure at or before 27. Tunggu aja, yang penting. 152, light to maintain to 10 knots, to 50 knots and below 10,000. Okay, approve. Set. Clear ya? Ya. Oh, nggak tahu kenapa kayak ketinggian ya. Ketinggian ya? Tes 1, 2. Ya, bagus. Landing initial checklist. For landing initial checklist. Super. Post smoking. On. Ignition. Relay. Relay. Fuel fit. Check. Feeding automatic. Check. Cabin altitude. Check. Descending. Check. Altimeter 1010. Check. Finish MDA 31. 312. Air exterior light. Set. Set across focus. Display on reversal and hit. Trim number 1. Merpati to forward passing 10,000. Merpati to forward, we have your position now. 11 mile on whiskey, 11 contact, 1212, happy landing. 1212, selamat siang, terima kasih. Anytime. Ulangi 931, Abim, Rumpin, Toyota, 0,000, Roger. Ya, ulangi 931. Di sini kena asap di bawah 10. Iya. Oke, testing Mora, sektor ada vektor ya. Ya betul. Heading select, heading goal. Heading select. Heading select ya. Kita select, heading select. Baik. Indonesia 152, 3000. Indonesia 152, maintain 3,000 feet for a while. Maintain heading Medan VOR. Traffic now still taxi runway 23. Maintain 3000, Indonesia 152. Overhead dulu nih kan. Mungkin ya. Merpati 152, use turn left heading 240 Victory for intercept ILS. Runway 05 for the right side. Traffic now show off running. Ini sering ketinggian nomor 1. Kalau nanti kalau lagi pas. Ya. Indonesia 152, do you read? Indonesia 152, Shelby. Okay, turn left heading 240 to 35 now. Factoring for intercept ILS. Runway 05. Roger, left heading to 35, Indonesia 152. Jauh amat. Gimana sih? Cek. 152 heading to 35, confirm. Are we clear from the maintenance area? Affirm, sir. Continue turn left on heading to 15. On heading to 15, Indonesia 152. To 15. Good afternoon, approach. Buruk 683, departure left turn. Baru melewati Medan. Buruk 683, continue turn left heading 120, initial 2,000 feet. Heading 120. Indonesia 152, traffic clear. Descend to 2,000 feet.
listen to 2000 feet, Indonesia 152. Buruk 683, climb to 290, report passing 10,000, keep heading 120. 290, call passing 10,000 on heading 120683. Masuk. Indonesia 152, turn right heading 046, report establish localizer. Alright, heading 040, Indonesia 152, check established. Let's check. It's moving. 1 second. Mas Len, kokpitnya panas. Cepat ganti mas, kokpitnya panas. Alright. Indonesia 152, confirm turn left or turn right, heading 056. Turn right, sir. 152, confirm, are you making turn left now? Turning right now. 152, okay, continue left turn now. Confirm turning left. We are starting turning right now. Okay. Baik aja kan. Dulu ditolong dilihat kepada saya mas. Enggak nanti aja. Ya. Nanti ya. Oh iya. Bisa. Indonesia 152, continue to right heading 015. Namun, belum ada laporan final di situs Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT soal tragedi ini. Yang pasti, berdasarkan hasil penyelidikan yang diumumkan secara resmi, kecelakaan Garuda ini disebut sebagai Controlled Flight into Terrain atau CIT. Sebelum kita menutup cerita kali ini, mari kita berdoa sejenak untuk para korban kecelakaan pesawat paling kelam tersebut. Semoga cerita ini bisa menjadi sebuah bukti sejarah bahwa pernah terjadi sebuah kecelakaan besar dalam dunia penerbangan Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari kami kali ini. Semoga kalian dapat terhibur serta bisa menambah wawasan kalian akan sejarah yang ada. Jangan lupa komen di bawah jika kalian ingin menambahkan informasi dari cerita sejarah yang kita bagikan tadi. Jangan lupa untuk tekan like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita yang akan kita bagikan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.